marketing untuk ekspansi bisnis ke skala global itu seperti apa sih? Jadi buat teman-teman nanti yang semisal ada pertanyaan atau mau discuss bisa nanti share di kolom Q&A gitu ya. Oke, tadi mungkin saya sudah diperkenalkan juga. Jadi saya di sini Fahri selaku Digital Marketing and Community Manager di Asia Commerce. Jadi dari Asia Commerce di sini singkatnya kita bantu banyak entrepreneur ataupun perorangan yang mau ekspor ataupun impor dari luar negeri khususnya di daerah Asia dulu. Terkait caranya ekspor itu seperti apa gitu. Jadi di awal ini nanti saya jelaskan secara singkat aja. Nah, pertama terkait macam barang ekspor. Jadi macam barang ekspor di sini itu ada dua. Yang pertama adalah bahan baku dan yang pertama adalah bahan baku, yang kedua adalah bahan jadi. Bedanya apa? Bahan baku ini tuh kayak komoditas atau komoditi. Kalau bahan jadi ini tuh barang yang sudah ada brandnya atau barang-barang yang biasanya dijual di marketplace. Nah, ekspor bahan baku itu yang perlu teman-teman pahami ketika mau ekspor atau mau ekspansi bisnis keluar. Teman-teman itu harus paham yang namanya spesialisasi familia terlebih dahulu. Nah, spesialisasi ini apa? Spesialisasi ini seperti halnya kayak kategori bisnis kalau teman-teman mau jualan di marketplace. Contohnya itu kayak coffee, kemudian ada tea, ada coconut, ada vanilla, dan juga ada rumput laut. Nah, kenapa harus spesialisasi? Karena pada dasarnya setiap bahan baku ini tuh punya satu supplier yang berbeda. Jadi pada dasarnya supplier, contohnya kayak kopi atau teh, itu bisa beda suppliernya. Misal kopi, suppliernya itu bisa di daerah Aceh, kayak Gayo gitu. Belum tentu di Gayo atau di daerah Gayo itu ada supplier teh. Bisa jadi supplier teh di daerah Sumatera jarang adanya di daerah Jawa, misal kayak di Batu atau di Lawang. Nah, itu alasan pertama. Kemudian kedua, daerah penanamannya itu juga jelas berbeda, di mana daerah penanaman ini nanti juga akan berhubungan sama supplier itu tadi. Yang ketiga, customernya atau peminatnya dari setiap famili atau spesialisasi ini juga beda gitu. Nah, kemudian yang keempat adalah negara dari customernya itu juga beda-beda. Contoh, misal kalau kopi, peminatnya itu adanya di Eropa. Tapi Eropa belum tentu semisal minat terhadap produk teh. Produk teh bisa jadi peminatnya ada di China. Nah, dengan kalian bisa mengklasifikasikan atau memilih mau spesialisasi di mana, itu nanti akan jauh lebih mudah dalam memilih marketnya di mana, suppliernya di mana, kayak gitu. Nah, cara mendapatkan bahan baku itu ada empat. Yang pertama adalah approach supplier bahan baku. Supplier ini tuh bentuknya bisa petani, bisa pengumpul, dan juga bisa pabrik. Nah, kemudian ketika sudah dapat supplier, yang perlu dipahami adalah spek dan juga keterbatasan kuantiti dari produknya. Karena setiap produk itu pasti beda-beda, walaupun dalam satu familia. Kemudian yang terakhir adalah harus bisa memahami harga dan perubahan harga yang ada. Karena bahan baku itu harganya sangat dipengaruhi oleh market dan cenderung sangat mudah untuk berubah-ubah. Gitu. Nah, kemudian ekspor bahan baku ini tuh juga ada kekurangannya. Yang pertama, ekspor bahan baku itu pasti terlalu banyak kompetitor karena gampang banget untuk mulai. Kemudian kedua, sulit juga untuk mendapatkan supplier yang barangnya selalu ada karena barang ini tuh tergantung dari masa panen dan juga penyimpanannya. Dan kemudian ketiga, harganya itu sering berubah-ubah seperti yang tadi saya jelaskan karena market ini tuh sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Dan kemudian keempat, cara mendapatkan harganya itu juga kadang sulit, apalagi dari supplier yang tipenya itu petani. Karena biasanya petani itu harus membutuhkan approach kekeluargaan. Dalam arti kekeluargaan ini tuh harus disamperin secara langsung kayak gitu. Nah, oleh sebab itu kita di sini lebih merekomendasikan kalau mau ekspansi bisnis keluar itu adalah ekspor barang jadi. Nah, ekspor barang jadi persiapannya pertama adalah harus punya bisnis atau brand yang jelas sebelum keluar agar punya nilai tambah atau value sendiri gitu. Kemudian kedua adalah perlu punya budget untuk kegiatan marketing di negara tujuan. Karena pasti kalau kita masuk di market baru, kita harus riset terlebih dahulu dan harus memperluas pasar. Nah, ini butuh budget. Kemudian ketiga, kategori yang populer untuk diekspor. Nah, itu ada empat kalau dari risetnya tim Asia Commerce. Yang pertama adalah makanan, kosmetik, furniture, dan fashion. Dari keempat ini, mana yang paling populer tentu adalah makanan. Kenapa makanan? Karena kalau makanan, Indonesia itu punya keunikan sendiri. Sementara kalau kosmetik, furniture, dan fashion, kita itu cenderung
kalah lah sama negara-negara lain, khususnya kayak Cina. Nah, kemudian kalau mau mulai itu nggak masalah, teman-teman mulai dulu dengan brand yang kecil, asalkan harus punya tim khusus untuk ngurusin ekspornya. Nah, kalau nggak punya tim, nanti bisa diskusi aja sama tim Asia Commerce, nanti kita bisa bantu. Dan untuk konsultasinya ini nanti gratis, kayak gitu. Nah, setelah tadi udah paham tentang ekspornya, selanjutnya aku mau jelasin nih terkait cara marketingnya gimana, biar bisa go internasional. Dari pertanyaan ini biasanya pertanyaan yang sering ditanyakan. Kalau misal saya jadi pengisi webinar atau lagi ngisi seminar, biasanya caranya memasarkan gimana? Cara memasarkan gimana? Itu pertanyaan pertama biasanya. Nah, yang paling mudah untuk dilakukan step awal apapun bentuk bisnisnya adalah dengan digital marketing. Nah, kenapa sebenarnya harus digital marketing? Gimana juga caranya biar digital marketing ini bisa efektif? Nah, simpelnya digital marketing itu ada tiga lah alasannya. Pertama adalah efisiensi biaya. Untuk kalian mulai, itu nggak perlu dengan biaya yang besar. Bahkan kalau mau mulai secara organik itu bisa gratis. Kayak gitu. Kemudian kedua adalah kecepatan. Nah, dengan mulai digital marketing itu bisa langsung dimulai dan bisa kalau kita punya budget atau kita punya resource yang mumpuni, kita itu bisa dalam sehari bahkan itu menjangkau ratusan ribu atau bahkan jutaan orang dan itu di luar negeri. Dan kemudian ketiga adalah efektivitas, di mana kalau semisal kita melakukan kegiatan digital marketing dengan iklan atau iklan kayak di Meta, kayak di Google, itu kita bisa mentarget iklan kita kepada audiens yang benar-benar tepat atau benar-benar sesuai dengan target market yang kita inginkan gitu. Nah, untuk cara biar bisa optimal dan cepat dari saya di sini selalu menyarankan itu digital ads. Karena sebenarnya kenapa kok nggak organik? Organik kan gratis, organik kan nggak butuh biaya. Jawabannya adalah kalau organik itu tidak ada satupun yang sebenarnya bisa memastikan bahwa kegiatan marketingnya itu akan berhasil. Karena pada dasarnya itu tentang kreativitas dan coba-coba. Tapi kalau digital ads, kita tuh bisa mengukur semuanya dengan angka secara objektif kayak gitu. Jadi kalau ditanya caranya ekspansi keluar, biar efektif, biar efisien, caranya apa? Caranya adalah dengan digital ads kayak gitu. Nah, cara optimasi iklan, langkah-langkah yang perlu dijelaskan sebenarnya panjang, tapi di sini saya coba jelaskan singkat dan yang esensial saja. Yaitu yang pertama adalah harus paham tentang objektifnya. Atau pertama adalah tentukan objektif dulu. Objektif ini itu adalah terkait tujuan iklannya. Ini mau diarahkan atau outputnya mau apa. Kemudian kedua adalah harus bisa pahami calon audiens. Nah, ini juga penting. Itulah kenapa tadi saya jelaskan ekspor di awal, kayak target negaranya, suppliernya itu semua harus jelas. Ya karena ini berhubungan nanti dalam kegiatan marketingnya kita harus benar-benar tahu customer kita itu seperti apa, tempat dia di mana, ketertarikan dia apa, kayak gitu. Nah, kemudian ketiga adalah dalam membuat iklan yang paling penting sebenarnya adalah kontennya. Kontennya itu harus bisa up to date sesuai dengan kebutuhan sekarang dan juga relatable. Relatable itu berhubungan dengan calon audiens itu tadi harus sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, bicara tentang objektif tadi, jadi pada dasarnya objektif dalam melakukan kegiatan marketing itu ada empat. Pertama adalah awareness. Awareness ini kita itu membangun branding terlebih dahulu. Jadi kita membangun kesadaran merek kita ke orang-orang atau audiens yang ada di negara tujuan kita terlebih dahulu. Nah, kemudian kedua, tujuan selanjutnya adalah engagement. Engagement itu membangun ikatan atau membangun hubungan dengan calon audiens kita. Nah, kemudian ketiga, baru ke leads. Leads ini apa? Leads ini itu adalah tujuannya adalah untuk mengumpulkan orang-orang yang punya minat terhadap service kita atau terhadap produk kita. Nah, kemudian yang terakhir adalah conversion atau ke arah penjualan kayak gitu. Nah, untuk audiens yang perlu teman-teman pahami, singkatnya ada empat. Yang pertama adalah biografi, dia tinggal di mana, daerah apa. Kemudian yang kedua demografi. Demografi ini ya kayak data dirinya mereka. Mereka cewek atau cowok, profesinya apa, umurnya berapa, kayak gitu. Kemudian ketiga adalah interest, ketertarikan mereka apa. Contohnya misal tadi jualan produknya kopi. Nah, interestnya kopi ini biasanya ke arah apa? Lebih senang kopi yang kayak gimana? Arabica kah, Robusta kah, atau kopi yang varian apa kayak gitu. Kemudian terakhir adalah placement. Placement ini lebih kepada iklan kita itu cocoknya dioptimasi di platform apa. Karena platform iklan itu kan banyak, ada Google, ada Meta, ada TikTok, itu harus ditentukan juga di awal. Nah, kemudian
Gimana sih caranya buat konten? Simpelnya buat konten itu ada 3 stepnya. Pertama adalah riset topik terlebih dahulu untuk cari referensinya. Kemudian amati konten yang udah jadi referensi ini, kemudian coba untuk ditiru dan dimodifikasi. Kemudian ketiga, upload saja secara konsisten dan evaluasi. Nah, strategi konten biar bisa optimal, ini viralnya saya coret. Kenapa? Karena biasanya banyak yang tanya caranya bikin konten biar viral itu gimana? Jawabannya sebenarnya nggak ada yang benar-benar tahu bahwa kontennya itu bisa viral. Tapi semua orang harus berusaha agar bikin konten itu bisa optimal. Viral itu nanti bonus. Nah, gimana caranya optimal? Ada 3. Pertama adalah buat konten yang relevan dengan audiens, pahami calon audiens seperti yang tadi saya sampaikan. Kemudian kedua, buat headline yang wow. Headline yang wow ini bisa dipelajari atau dibuat dengan teknik copywriting. Copywriting apa? Bisa pelajari aja di Google. Kemudian ketiga adalah konsisten upload dan evaluasi. Jadi ketika sudah upload, evaluasi yang baik bisa dipertahankan atau ditingkatkan, yang kurang nanti bisa dimodifikasi lagi kayak gitu. Nah, kunci dalam mengoptimasi digital ads ini agar teman-teman bisa ekspansi ke luar negeri adalah 2 hal. Pertama adalah start small, artinya coba dulu beriklan dengan nominal yang kecil. Jadi nggak perlu terlalu besar, karena sering banget biasanya bahkan kayak teman-teman saya juga digital marketer itu dia mulai dengan budget yang tinggi, jutaan rupiah. Kemudian ketika ads-nya boncos, dibilang digital marketing ini itu penipuan atau digital marketing ini itu nggak jelas. Padahal di awal itu pada dasarnya baik kita secara manusia maupun mesinnya itu belajar terlebih dahulu. Jadi kita manusianya learning, mesinnya juga learning. Jadi maka dari itu di awal mulai dari hal yang kecil dulu untuk research. Kemudian kedua baru lakukan A/B testing. A/B testing itu artinya dibandingkan setiap campaign, setiap iklan mana yang hasilnya bagus dipertahankan, yang hasilnya kurang nanti bisa diubah atau diganti. Jadi semisal ada 2 iklan dalam satu campaign, iklan A hasilnya bagus, iklan B kurang. Iklan A dipertahankan, iklan B nanti bisa diganti ke iklan C kayak gitu. Jadi di A/B testing terus sampai bisa menemukan campaign marketing yang menghasilkan hasil yang optimal. Nah, kemudian bagaimana jika marketing ini sudah jalan, tapi masih kesulitan untuk cari buyer dari luar negeri? Nah, jawabannya simpel. Teman-teman nanti bisa tanya di webinar ini atau nanti misal waktunya kurang, bisa konsultasi gratis aja di Asia Commerce, di mana di sini ada nomornya, ada juga emailnya. Jadi nggak perlu bayar dulu, nggak perlu ada biaya member. Pokoknya teman-teman kalau mau ekspor atau mau ekspansi, konsultasi dulu aja sama timnya Asia Commerce kayak gitu. Dan kalau mau info lebih lanjut juga terkait ekspor, terkait impor, bisa kunjungi Instagram. Di sini ada Asia Commerce ID atau Asia Commerce Community. Kunjungi TikTok kita juga bisa, ada Asia Commerce dan Asia Commerce Community. Website kita juga ada, Asia Commerce ID atau community.asiacommerce.id. Nah, kalau mungkin ada yang mau mulai jadi reseller atau dropship atau jual produk-produk dari luar, bisa download aplikasinya Asia Commerce di Play Store ataupun di App Store. Oke, sekian dari saya. Intinya kalau mau ekspansi keluar atau melakukan kegiatan marketing, mulai dulu aja dari hal yang kecil, tapi punya pemikiran atau mimpi yang besar. Oke, thank you. Saya kembalikan ke moderator. Oke, thank you Mas Fahri untuk sharingnya. Bagi yang punya pertanyaan ke Mas Fahri, silakan di-drop di Q&A langsung. Nanti di akhir sesi Q&A akan dibalas juga dengan panelis yang dituju. Selanjutnya, oke, kita lanjut ke Rangga dari Slickflow yang akan sharing tentang omnichannel dan WhatsApp marketing untuk mendukung bisnis for Go International ya. Sip, oke, dipersilahkan untuk Mas Rangga untuk mulai sharing. Oke, terima kasih banyak Mbak Emma sudah kasih ke saya. Mungkin saya izin share screen juga buat bisa ngejelasin lebih lanjut nih mengenai bagaimana sih Slickflow bisa menunjang bisnis mau yang ke ekspor, import, ataupun jasa sekalipun. Jadi mungkin saya izin share screen. Ya, jadi Slickflow sendiri sebetulnya in a nutshell kita merupakan omnichannel chat enabler startup yang dimana kita sudah berdiri sejak tahun 2019 kemarin. Dan sekarang ini juga kita sudah ada di multinational company juga, yang dimana kita sudah ada di Hong Kong, ASEAN, ataupun hingga seperti UAE, United Kingdom, hingga Brazil. Nah, sebetulnya nih Bapak dan Ibu sekalian yang ada di sini,
pada tahun 2023 sendiri kita mendapatkan bahwa 70% pelanggan itu sekarang lebih cenderung apa-apa itu memilih mengirim via chat dibandingkan menggunakan email ataupun telepon di saat ingin menghubungi bisnis. Jadi customer itu sekarang itu ada di mana-mana. Mereka bisa ada di Instagram, bisa ada di WhatsApp, mereka bisa ada di Facebook sekaligus. Dari situlah kita dari Slickflow ingin membuat berupa solusi berupa omnichannel ini untuk memudahkan bisnis bisa nge-reach out ke customer ataupun customer yang reach out ke bisnis seperti itu. Jadi tidak perlu bisnisnya harus kosmetik ataupun harus ada barang fisik. Dengan menggunakan Slickflow maupun jasa pun bisa juga menggunakan Slickflow seperti itu. Jadi ini merupakan presence kita secara worldwide, yang dimana sekarang ini kita juga sudah bekerja dengan beberapa banyak company juga, yang dimana kita sudah kerjasama dengan lebih dari 5.000 global industries seperti itu. Dan ini juga bisa dilihat sekarang bisa dilihat kenapa sekarang ini mayoritas company itu menganggap nomor telepon, phone numbers ataupun email itu sebagai company asset. Namun bagaimana dengan WhatsApp? WhatsApp sendiri sekarang ini sudah memiliki lebih dari 2.5 billion monthly active users, yang dimana dari 70% diantaranya orang yang menggunakan handphone itu, 70% diantaranya itu digunakan untuk membuka WhatsApp. Jadi maka dari situlah kita bisa melihat WhatsApp ini suatu tools yang sangat strong untuk bisa digunakan oleh bisnis untuk communicate dengan customers. Namun bukan hanya dengan WhatsApp, di Slickflow juga kita bisa integrasi baik itu dengan Instagram, Facebook Messenger, ataupun hingga website live chat sekaligus. Nah, ini yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Fahri dari tim Asia Commerce. Bagaimana bisa melakukan digital marketing yang efektif, yang tentunya bertujuannya untuk bisa meningkatkan lead generation. Atau yang dimaksud dari lead generation sendiri, bagaimana upaya untuk bisa mendapatkan customer lebih banyak. Nah, disinilah kita dari Slickflow produk kita membantu para bisnis selain dengan lead generation, bagaimana lead itu bisa di-nurture ataupun bisa di-reach out dengan baik. Maka dari situlah ada beberapa funnel yang bisa dilakukan di Slickflow, yaitu adalah speed to lead, lead qualification, hingga sampai nurturing dan retargeting. Dengan menggunakan WhatsApp sendiri, lead generation bisa juga dilakukan baik itu secara dua hal. Yang pertama itu secara online, yang tadi Pak Fahri mungkin udah sangat menjelaskan bagaimana digital marketing bisa dilakukan secara online lebih efektif. Namun di Slickflow kita juga bisa menawarkan hal lainnya, yaitu melalui offline channel, yang dimana bisa dilakukan melalui WhatsApp QR Code. Di mana di WhatsApp QR Code ini bisa dilakukan di mana saja, baik itu mau dimasukkan secara online, offline, di print, ataupun hingga seperti ditaruh dalam billboard-billboard, seperti salah satu contohnya foto-foto yang kita lihatkan di sini yang sudah dilakukan oleh klien kita seperti carousel, Anytime Fitness, ataupun kita sendiri pada setiap event yang kita buat seperti ini. Jadi dengan adanya click to WhatsApp, dengan adanya melakukan lead generation melalui click to WhatsApp ads juga, memudahkan customer juga itu bisa komunikasi dengan bisnis secara langsung dari awal mereka melihat ads-nya tersebut. Dan dengan Slickflow dengan ads tersebut ataupun chat yang dari customer itu juga bisa lebih nurture lebih baik dengan adanya fitur chatbot seperti ini. Jadi begitu ada customer ngechat, langsung ditanya dengan jawaban otomatis dan juga pilihan-pilihan yang bisa ngerouting chat tersebut kepada agent yang sesuai dengan kebutuhan seperti itu. Jadi dengan adanya chatbot juga, selain setiap customer itu bisa ngechat secara otomatis, namun dengan secara bisnis juga tidak perlu harus setiap chat itu dibalas secara manual. Dengan adanya chatbot ini membantu untuk ngebalas secara otomatis untuk pertanyaan-pertanyaan generik sebelum benar-benar dipegang oleh tim sales Anda. Jadi dibandingkan setiap kali ada orang ada yang ngechat terus atau ditanyain dulu namanya siapa, pekerjaannya apa, ataupun misalnya bisnisnya apa, apabila memang perusahaan jasa, dengan adanya chatbot ini semua hal yang manual tersebut bisa lebih terakomodir dan juga lebih otomatis. Dan bisa dilihat juga contoh yang kita udah buat di sini, begitu customer dari awal ngechat, mereka itu udah langsung ke label ataupun udah ketanda bahwa ini merupakan customer dari Juice Barner. Dan terus misalnya begitu mereka udah mendapat balasan dan memilih pilihannya, misalnya pilih secondary, itu akan langsung masuk dapat secondary school, dan seterusnya. Jadi dengan adanya chatbot seperti ini, not only untuk ngebalas chat doang, di Slickflow juga bisa melakukan auto labeling yang dimana bisa digunakan baik itu tracking, tagging, ataupun hingga segmenting sekalipun. Jadi maka dari situlah untuk melakukan lead qualification bisa juga melalui seperti itu. Ataupun misalnya untuk lead nurturing sendiri, kita bisa juga digunakan untuk
setiap customer yang sudah masuk ke dalam funnel dan pengen melakukan retargeting, dengan Sleekflow juga bisa melakukan namanya broadcasting campaign yang bisa dibuat secara interaktif ataupun hingga sampai personalized sekalipun. Jadi misalnya Bapak dan Ibu misalnya punya database seperti 1.000 orang ataupun 10.000 orang, yang dimana diantaranya ada yang namanya Rangga, ada yang namanya Emma, ada yang namanya Fahri. Kita bertiga bisa menerima broadcast yang berbeda-beda. Kalau saya misalnya Rangga, kalau misalnya Mbak Emma, halo Emma, dan semacamnya. Seperti itu. Jadi dengan adanya broadcast yang lebih interaktif, memudahkan customer itu mereka tidak merasa terspamming. Jadi semua broadcast itu bisa kesannya lebih relevan kepada kebutuhannya customer masing-masing. Seperti itu. Nah, ini juga kenapa pentingnya kecepatan itu sangat krusial dalam misalnya meningkatkan penjualan ataupun misalnya meningkatkan conversion sekaligus. Memang data menunjukkan bahwa engagement rate dan qualification rate sendiri itu bisa masing-masing meningkat 100 kali lipat dan 21 kali lipat apabila customer itu dibalas dalam waktu 5 menit. Jadi sangat pentingnya nih, dan bisa dilihat juga di sini, begitu customer sudah dibalas lewat dari 5 menit, cenderung mereka ingin melakukan pembelian ataupun cenderung mereka ingin tetap engage kepada bisnis tersebut, itu menurun hingga sampai 10 kali lipat sekaligus. Jadi sangat pentingnya nih untuk bisnis bisa memaintain respon time yang singkat, yaitu di bawah 5 menit ini, untuk bisa mendapatkan conversion rate yang lebih tinggi ataupun memaintain conversion rate yang sudah ada. Seperti itu. Lalu ini juga dengan adanya, lalu bagaimana sih bisa menghandle kecepatan balas kepada customer tersebut. Nah, di sinilah yang kita bisa tawarkan juga, yang dimana kita bisa menggunakan chat ini untuk melakukan speed to lead, yang baik itu mau diintegrasikan dengan website form submission, ataupun hingga sampai chat WA sekaligus. Jadi semua chat itu bisa juga langsung masuk ke dalam chatboxnya setiap sales. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu punya team of sales-nya sampai 5 orang, 10 orang, itu juga bisa di-routing secara otomatis. Jadi semuanya itu bisa dilakukan secara kolaboratif dan juga di-routing secara otomatis. Lalu selain dengan adanya WhatsApp, dengan Sleekflow juga semua chat baik itu dari Instagram, Facebook Messenger itu cukup dibuka dalam satu dashboard aja. Jadi semua yang ada di Sleekflow itu menjadi one single source root juga. Jadi semua data customer ataupun ada orang ngechat itu tidak lagi dipegang oleh sales agentnya masing-masing, ataupun nomor teleponnya customer itu dipegang oleh masing-masing sales, cuman semuanya akan masuk ke dalam bisnis seperti ini. Jadi dalam satu chat juga, di Sleekflow juga kita bisa di-assign kepada dedicated agent, ataupun misalnya satu agent ataupun satu chat juga bisa dipegang oleh multiple person sekaligus. Seperti ini. Jadi selain chatnya tersebut secara aman dimiliki oleh perusahaan, bisa juga chat tersebut juga akomodir oleh beberapa tim sekaligus, beberapa multiple people di dalam satu chat tersebut. Jadi kalau misalnya ada customer yang ingin melakukan pembelian, tapi juga mereka ingin konsultasi, selain salesnya juga bisa dimasukin misalnya tim konsultannya, yang dimana untuk ngebantu memberikan edukasi lebih baik. Namun dari sisi customer, mereka hanya menghubungi ke satu nomor bisnis saja. Jadi tidak perlu dihubungi dengan nomor-nomor yang berbeda-beda dari misalnya setiap sales yang lainnya. Seperti itu. Jadi jadi sangat pentingnya untuk bisa meningkatkan customer trust dan loyalty juga, dan juga kecepatan kepada customer juga untuk bisa meningkatkan customer loyalty dan tentunya data ownership yang dimiliki sepenuhnya oleh perusahaan. Jadi so far itu sih yang bisa kita share mengenai Sleekflow. Tentunya kalau di Sleekflow sendiri kita sangat open. Ada beberapa banyak fitur lain yang mungkin kita belum sempat share karena memang dengan waktu yang cukup terbatas. Namun kalau misalnya hadirin sekalian pengen nyobain chatbotnya, bagaimana how it feel, how it looks, kita juga udah ada QR code. Kalau misalnya pengen nyobain sendiri juga boleh. Namun kalau misalnya tertarik untuk berdiskusi lebih lanjut, nanti kita bisa reach out melalui QR code tersebut. Karena memang begitu Bapak Ibu dan udah scan QR code-nya, kita udah mendapatkan nomor telepon Bapak dan Ibu untuk kita follow up nantinya. Jadi seperti itu. Jadi secara powerful-nya sendiri, kita bisa reach out kepada customer yang baru menghubungi kita, yang dimana kita bisa reach out ke waktu-waktu berikutnya. Seperti itu. Jadi so far itulah yang kita bisa share mengenai Sleekflow. Terima kasih banyak. Apabila ada pertanyaan, silakan disampaikan aja di bagian Q&A. Nanti kita akan bantu balas satu persatu. Terima kasih. Oke, thank you Rangga untuk sharingnya seputar WhatsApp marketing ya. Oke, selanjutnya mungkin kalau ada pertanyaan boleh langsung di drop di Q&A aja. Nanti kita ada sesi Q&A lagi di akhir sesi. Selanjutnya aku persilakan buat Kak Stacia untuk sharing mengenai expense dan expense visibility untuk bisnis yang ingin go international.
Oke, halo semuanya. Sebentar ya, coba aku share screen. Salam kenal semuanya, aku Stasi ya, Channel Partnership Manager di Aspire. Nah, mungkin sebelum kita mulai, aku memperkenalkan sedikit kali ya, apa itu Aspire. Aspire sendiri, kita itu sebenarnya Series C Startups yang dimulai di Singapura back in 2018 ya. Jadi sampai sekarang kita udah punya lebih dari 15.000 bisnis yang kita bantu across Southeast Asia. Kita juga masuk ke Indonesia setahun setelah kita launch di Singapura, dan di Indonesia juga kita sudah mempunyai license untuk beroperasi di Indonesia. Dan ini juga ada beberapa customer ya yang kita highlight yang sudah menggunakan Aspire gitu, seperti Astro, Peluang, Pinhome, dan Kargo. Nah, mungkin tadi Mas Rangga sama Mas Fahri sempat cerita-cerita sedikit ya mengenai ekspansi untuk jualan keluar gitu kan. Pastinya banyak sekali ya yang harus dipersiapkan gitu ya jika memang usaha atau bisnis mau melakukan ekspansi internasional. Misalnya tadi sempat di-mention ya misalnya distribusi, juga banyak touch to marketing. Jadi mungkin di sini hari ini aku pengen lebih zoom in ke infrastruktur keuangan. Karena seperti yang di Zame ini ya yang ketulis, pasti ujung-ujungnya kalau berbisnis ya pasti ujung-ujungnya duit gitu kan, ujung-ujungnya mau cuan gitu kan. Jadi hari ini aku pengen zoom in sedikit ke infrastruktur keuangan. Kenapa sih aku zoom in ke infrastruktur keuangan? Karena infrastruktur keuangan ini sangat penting. Dan kenapa penting? Sebenarnya reason atau alasan-alasan di bawah ini tuh bukan cuma penting karena mau ekspansi. Tapi pasti kalau untuk ekspansi sendiri, itu pasti challenge-nya lebih banyak gitu ya. Jadi aku breakdown kedua nih, kenapa penting ya untuk ada infrastruktur keuangan yang baik gitu. Nomor satu, kalau memang infrastruktur keuangannya itu baik, biasanya jadi bisa memberikan visibility yang jelas bagi keuangan bisnis tersebut, sehingga bisa membantu pengambilan keputusan. Mungkin aku expand sedikit ya, kenapa? Karena contohnya nih, tadi kan ngomong banyak mengenai marketing gitu ya. Nah, kalian tahu dari mana nih? Misalnya, oh, gue bisa nih spend budget, misalnya marketing sehari 100.000. Atau sebenarnya bisa nggak sih spend budget lebih misalnya di 500.000 atau even sejuta, apakah bisa atau enggak? Kalau kalian tidak mempunyai visibilitas infrastruktur menggunakan infrastruktur keuangan dengan keuangan yang jelas gitu, pasti kalian juga bingung, 100.000 tuh gede apa kecil sih buat kita gitu kan. Atau misalnya saat nanti mau jualan, mungkin aja kan banyak company juga yang jualan itu harga di Indonesia dan di luar itu mungkin berbeda gitu kan, karena ada kos-kos lain gitu kan yang harus dikeluarkan. Nah, kenapa makanya nomor satu, keuangan dan visibility yang jelas itu sangat penting. Apalagi saat keluar ya, kalian kalau nyambungin gitu kan pengeluaran, pendapatan yang bisnis di Indonesia, juga di luar juga digabung semua di dalam satu bank account atau business account. Kalian kurang bisa lihat apakah saat kalian ekspansi keluar itu sudah keputusan yang tepat atau ternyata malah lebih bagus gitu revenue di luar daripada di Indonesia. Contoh aja, aku juga ketemu beberapa bahkan masih gabung semua tuh ya, udah dari yang di Indonesia, di luar, bahkan di luar di beberapa negara, sama personal masih digabung. Jadi itu kan jadi tidak mempunyai visibility yang clear ya. Nah, nomor 2, pasti dengan visibility yang clear juga jadi mempunyai perencanaan kayak cash flow ya, arus kas yang baik, sehingga bisnis bisa sustainable. Karena banyak sekali misalnya walaupun oke revenue-nya besar, tapi mungkin pengeluarannya juga besar. Dan TOP misalnya suppliernya terlalu dekat dan barang tuh belum keluar, harus sudah order lagi, dan lain sebagainya. Sehingga perencanaan itu membuat cash flow-nya tuh bisa-bisa as an owner gitu ya, as of a business, malah nalangin mulu tiap bulan, karena nggak ada perencanaan yang baik. Tiba-tiba nanti di akhir tahun, wah nalangnya banyak, di awal tahun itu cash-nya banyak misalnya. Jadi perencanaan ini juga sangat penting. Nah, di sini kenapa where Aspire come in ya. Jadi kita tuh ada beberapa solusi. Mungkin sebenarnya kita punya 3 solusi ya yang besar di Aspire, cuma untuk pertama aku pengen highlight 2 dulu nih, karena ini sangat relevan untuk orang-orang yang mau ekspansi bisnis keluar Indonesia.
Nomor satu, kita tuh punya multi currency business account ya, akun bisnis multi falas, di mana kita tuh bisa bukain Indonesia rupiah, SG dollar, sama US dollar. Nah, kita juga punya manajemen keuangan software ya. Jadi ini bisa membantu untuk mengelola semua pengeluaran dan pemasukan kalian nih di dalam satu platform sehingga memberikan visibilitas dan kontrol kepada spending dan income kalian. Gitu. Aku zoom in sedikit ya. Jadi kalau untuk multi currency business account, kita itu sebenarnya bisa membukakan multi falas ini cukup cepat. Jadi untuk IDR dan USD itu cuma butuh PT, kalau SGD butuh PTE Ltd atau SG Incorporation. Tapi not to worry, misalnya nih kalian cuma punya PT, tapi transaksi juga ada di US, tapi ada juga misalnya di Cina, di Jepang, di Europe misalnya. Kita juga bisa transaksi melalui kayak kurs lah ya, falas gitu, ke negara-negara lain juga. Sudah lebih dari 60 mata uang yang kita bisa bantu kayak exchange gitu ya, through our app. Mostly udah bisa di our app atau our web gitu. Juga untuk local transfer, sekarang kita punya 10 kali free transfer untuk local, dan pasti kalau internasional kita punya kurs itu sangat kompetitif. Nah, di bisnis account ini sendiri, itu pastinya kita juga punya kartu ya. Jadi kartu ini sebenarnya debit card ya, virtual debit card, yang akan connect nih sama USD, IDR, atau SGD-nya kalian semua. Tapi balik lagi nih bisa disesuaikan. Misalnya kalian ada bayar ads tadi ya, misalnya di Facebook atau di Meta atau di Google misalnya. Terus itu kan misalnya under USD. Jadi mungkin lebih baik kalian misalnya tukar dulu dari IDR USD cukup banyak di awal, misalnya sesuai dengan kebutuhan 1 bulan atau 3 bulan, saat mungkin rate-nya bagus, daripada tiap kali ngepasang ads gitu kan harus nge-convert terus misalnya. Dan kartu kita ini pun nggak masalah ya. Jadi misalnya tadi, oh ternyata bayarnya harus dengan mata uang lain, itu kita juga bisa convert ya, no problem. Dan kartu kita juga bisa di-limit. Balik lagi ini kan debit card, jadi sebenarnya technically nggak ada limit ya, selama kalian top up, mau top up berapapun ya limitnya sesuai dengan yang kalian top up. Jadi lumayan unlimited. Tapi per kartu itu kita bisa limit. Misalnya, oh kalian mau taruh ads untuk Google, budgetnya 1 bulan 1 juta misalnya. Jadi kartu itu bisa di-limit dari budget, jadi budgetnya cuma 1 juta, atau bisa di-limit juga cuma merchant-nya di Google Ads misalnya, itu juga bisa. Jadi itu untuk security purposes ya. Tapi on top of that, semua transaksi, semua yang kalian keluarkan melalui kartu maupun melalui business account, itu semua real time dan transparent. Jadi kalian bisa punya visibility tadi tuh yang aku mention di awal ya. Dan pastinya pembukuan juga kita bisa terintegrasi ke accounting firm. Nah, kebetulan juga dengan kartu debit card Aspire tadi, kalau untuk rupiah, itu sekarang kita ada unlimited 1% cashback untuk partner-partner yang ada di bawah ini. Jadi untuk software, untuk digital marketing, dan juga untuk travel. Termasuk sebenarnya untuk Sleeplo juga nih, one of our partner. Gitu. Ini mungkin just testimoni aja ya, salah satu customer kita menggunakan kartu debit kita, menggunakan falas kita juga, dan dia juga mention bahwa kurs kita cukup kompetitif. Mungkin aku pengen lanjut sedikit ke manajemen keuangan. Tadi kan aku juga mention ya mengenai perencanaan gitu. Jadi manajemen keuangan software kita ini gabung ya sama our business account gitu. Nah, ini bisa membantu perencanaan di mana kalian bisa budgeting. Misalnya oke, budget bulan ini untuk marketing berapa? Budget bulan ini untuk beli produk misalnya berapa? Budget untuk gaji karyawan misalnya berapa? Jadi itu semua bisa di-budget. Juga tiap kali ada pembayaran, misalnya mau bayar invoice, mau bayar gaji, dan lain-lain, itu bisa approval streamline, jadi nggak bisa semua langsung transfer. Jadi misalnya, oh di bawah 1 juta misalnya auto approve, di atas 1 juta siapa yang harus approve, di atas 5 juta siapa harus ada banyak layer yang approve, itu juga bisa. Dan di sini kita juga bisa kayak one click integrated payments, di mana pembayaran itu bisa bulk ya, kayak sekaligus. Bisa juga dijadwal. Nah, ini juga salah satu part of perencanaan ya. Jadi misalnya kalau TOP-nya jatuh temponya masih jauh, tapi kalian kan nggak mau lupa ya. Kalau lupa nanti malah kena denda gitu. Nah, jadi bisa langsung di setup aja di Aspire. Oke, jatuh temponya misalnya tanggal 30 Maret, jadi akan terbayarkan tanggal 30 Maret selama approval-nya semua sudah set gitu ya, sudah oke. Jadi kalian tuh bisa have a longer cash flow, bisa dibilang seperti itu.
Dan pasti last but not least, tadi karena kita multi currency, kita bisa membayar dan menerima di USD, SGD, dan IDR. Dan again, not to worry, karena kita juga ada FX ya, remittance, bisa banget juga misalnya mereka transfernya dari renminbi gitu, tapi kalian akan menerima misalnya IDR atau USD tergantung sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Gitu. Nah, ini tadi 2 yang aku mention di awal ya. Sebenarnya Aspire juga punya satu lagi, yaitu payment gateway. Cuma kebetulan payment gateway kita ini baru beroperasi di Indonesia. Jadi baru bisa menerima uang di Indonesia gitu ya untuk transaksi dalam rupiah. Cuma ini bisa membantu kalian untuk menerima misalnya pembayaran secara otomatis 24 jam. Nah, payment gateway Aspire sendiri sebenarnya kita tuh acquire Duitku tahun lalu. Duitku itu udah beroperasi di Indonesia 15 tahun nih ya, kurang lebih 15 tahun gitu. Jadi kita udah punya 26 lebih pilihan metode pembayaran seperti pastinya virtual account, bank transfer, credit card, e-wallet itu udah bisa. Kita juga punya pay later seperti Atome, Indodana. Kita juga punya retail, jadi offline payment. Jadi kalau kalian punya beberapa customer yang kayaknya belum digital savvy gitu, kita bisa banget juga menerima pembayaran dari Alfamart, Indomaret, PT Pos, maupun Pegadaian. Nah, kita juga gampang banget integrasi cepat, kita bisa plugins, kita bisa API, open API, kita juga bisa bantu disburse kalau memang kalian bisa refund, misalnya bisa mau narikin dana dari pelanggan, itu juga kita bisa bantu. Dan ini juga salah satu strong value proposition kita ya, yaitu kita punya 24/7 customer service. Di mana kalau misalnya amit-amit ada kendala atau apa, mau jam 2 pagi, jam 3 pagi, mau hari Minggu, hari libur, itu kita semua masih open gitu untuk customer service dan SLA kita tuh 10-15 menit paling lambatnya ya. Dan ini benar-benar real person yang shift-shiftan gitu untuk menjawab semua keluhan atau ada problem apa dari sisi kalian gitu. Mungkin sekian dari aku. Kalau memang kalian mau mencoba nih untuk sign up to Aspire, bisa di-scan QR di sini. Mungkin I'll give some time juga. Tapi kalau memang kalian masih punya pertanyaan, masih bingung juga gitu, atau pengen tahu lebih lanjut ya, lebih dalam, karena kan ini sangat pendek ya waktunya untuk menceritakan mengenai Aspire, boleh banget. Di sini juga aku tulis my email gitu, jadi kalau kalian pengen reach out dulu, aku atau timku juga bisa demo nih Aspire account tuh sebenarnya bentuknya seperti apa dan lain sebagainya gitu. Thank you banget. Aku kembalikan ke moderatornya.